Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-hurma, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, terlebih para pengurus musholla Baitur Rahmah Sabulum Baru RT 001 RW 003 sesuai dengan RPA-nya di situ. Jadi Bapak pembawa acara menyampaikan sebuah kata-kata indah, pantun. Boleh saya berpantun untuk warga musholla Baitur Rahmah. Beli garam dan gula. Maaf, salah. Beli gula dan garam di hari Jumat. Saya masuk ke Batam mengaji di Baitur Rahmah. Alhamdulillah. Biar saya sering ke tempat sini. Kata Lutfi yang lain gitu. Nanti saya cuma sekali saja gitu. Oh, boleh berkali-kali. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini bagi saya terasa sangat istimewa. Saya sudah hampir 10 hari safari dakwah di Malaysia, kemudian masuk di Batam sejak kemarin. Namun hari ini terasa sangat luar biasa. Pertama masuk gang kampung tadi yang tolak al-badru, justru para ummahat, ibu-ibu. Langsung saya teringat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah masuk ke kota Madinah. Yang mendendangkan pujian-pujian tolak al-badru alaina adalah para ummahat atau ibu-ibu muslimat. Zaman tersebut belum ada namanya mak-mak, belum ada, yaitu para ummahat, para sahabat wanita melantunkan tolak al-badru alaina. Dalam satu riwayat mereka berada di sotoh rumah atau balakon rumah tingkat. Jadi enggak campur aduk dengan para sahabat yang laki-laki, dan begitu. Sekelompok wanita begitu, dan mereka melantunkan tolak al-badru alaina. Adapun lagu tolak al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillah. Lagunya itu yang memperkenalkan kepada kita umat Islam di akhir-akhir itu adalah seorang penyanyi legendaris dari Mesir, adalah Ummi Kulthum.
Kalau generasi kita, saya sekarang usia 58 ya. Kalau deket-deket dengan usia saya sampai ke atas, insya Allah tahu nama Ummi Kulthum, penyanyi Islami legendaris dari mana? Mesir. Orangnya luar biasa. Di sini saya tidak dalam menyikapi hukum bagaimana boleh tidak, bukan itu, tapi saya mengakui kehebatan Ummi Kulthum. Saya pernah baca biografi tentang Ummi Kulthum. Ternyata Ummi Kulthum itu tatkala melantunkan lagu-lagunya spesial, kalau tidak salah di Jerman, itu ribuan orang masuk Islam. Ribuan orang masuk Islam. Begitu yang saya tahu. Pada akhirnya pemerintah Jerman tatkala Ummi Kulthum meninggal dunia itu mengirim delegasi kepada keluarganya ingin membeli lehernya atau pita suaranya Ummi Kulthum dan akan dimuseumkan dan juga akan diteliti sehebat apa orang ini, begitu ya. Kok lagu-lagunya luar biasa mendunia, begitu. Kalau zaman sekarang mendunia maklum ada WhatsApp. Zaman itu tidak ada namanya WhatsApp, itu seluruh dunia mengenal lagu Ummi Kulthum, termasuk lagu Tola'al Badru Alaina. Ya, begitu. Kalau andai kata beliau ini mempunyai dosa-dosa, tapi kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan mengampuni beliau karena telah mengislamkan sekian banyak orang. Bahkan kita ini orang Indonesia di zaman itu ya, ini nostalgia sedikit. Kalau ada kemanten, kalau ada hajat, kalau apa saja, maka satu-satunya lagu Islami bagi kita adalah lagunya Ummi Kulthum. Betul gitu ya. Suatu saat tatkala saya berada di Mekah waktu itu, saya sempat bincang-bincang dengan orang Mesir yang asli, yang usianya lebih tua sedikit dari saya. Saya pulang tahun 91, usia saya sekitar 26 masuk 27. Lah, tidak jauh-jauh dari usia itu kan orang sudah dikatakan dewasa ya. Saya tanya sama salah seorang doktor dari Mesir. Wahai dokter, gimana sih orang Mesir itu terhadap figur Ummi Kulthum? Begitu. Jawabannya sungguh sangat mengherankan. Beliau bercanda tapi rasional. Beliau mengatakan begini, orang Mesir ini begitu lahir, ya, kata ini ada orang Jawa juga ya, insya Allah ada. Begitu lahir percet kata orang Jawa, lahir bet langsung ngeong, kok ngeong, oe gitu ya. Saya punya kucing di rumah rupanya kangen, jadi ngeong gitu. Begitu lahir percet kata orang Jawa, atau lahir oe. Kalau ditanya, hai bayi, siapa yang kamu kenal di Mesir ini? Kata sang bayi, ini cerita si dokter. Maka dia akan mengatakan Ummi Kulthum. Saking terkenalnya Ummi Kulthum. Itu ibarat siapa? Apa yang dikatakan oleh salah seorang dokter kenalan saya yang ada di Mekah asli Mesir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kembali pada tema. Saya senang sekali dan merasa tersanjung. Seperti salah satu judul sinetron zaman dahulu kala, Tersanjung. Itu Bu ya, masih ingat ya? Alhamdulillah saya juga masih ingat. Karena waktu itu saya nontonnya bersama istri, jadi saya ingat. Saya masuk disambut dengan lagu-lagu rebana yang luar biasa. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu muslimat
yang luar biasa, sambutan tadi mengatakan dari Bapak yang menyambut bahwa hari malam ini termasuk acara kita ini adalah acara 17 Agustus. Padahal sudah masuk 1 September. Ini sangat istimewa bagi saya. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. 17-an dilakukan pada tanggal 1 September. Loh, konsep semacam demikian mungkin tidak ada di negeri-negeri Arab, tidak ada. Ini konsep khusus milik orang Islam Indonesia. Begitu. Yang kedua, secara tidak langsung kita juga sedang dalam menghadapi perayaan Maulid Nabi. Kurang lebih sekitar 17 hari yang akan datang itu masuk Rabiul Awal. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Rabiul Awal kalau tidak salah bertepatan dengan tanggal 17 September. Jadi 17 hari Rabiul Awal. Kemudian kalau tanggal 12 Rabiul Awal berarti tanggal berapa ini? 28 September. Tapi nuansa yang ada di majelis ini juga tidak salah kalau kita juga dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Betul ya? Ini sangat luar biasa. Saya juga membaca di sini Dewan Kemakmuran Mushola Baitur Rahmah Sagulung Baru Blok A RT 001 RW 003 ikuti dan hadiri safari dakwah bersama KH Lutfi Basori dari Malang. Kalimat ikuti dan hadiri safari dakwah bagi saya ini satu istimewa. Kalimat safari dakwah menjadi suatu acara. Begitu. Saya tidak kenal di masjid-masjid lain, tidak kenal, Pak. Tidak kenal. Karena safari dakwah itu yang saya ketahui adalah seorang tokoh lah gitu ya, mengadakan keliling berdakwah, maka Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan sedang melakukan safari dakwah. Jadi safari dakwah itu bukan suatu acara, begitu. Di sini menjadi suatu acara, kan istimewa. 3 acara di persatukan. 17 Agustus walaupun telah, Maulid Nabi walaupun belum waktunya, safari dakwah walaupun istilahnya tak tepat-tepat amat. Tapi kita jadikan satu di sini, kita paksa untuk menjadi satu acara yang sangat luar biasa. Luar biasa. Karena itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin, hadirat dan semua yang ikut mensukseskan acara kita ini. Dan luar biasa. Kenapa saya katakan 17-an bukan pengajian pada umumnya di masjid. Kalau saya safari dakwah, mohon maaf, saya biasanya masuk di masjid-masjid itu antara asar dengan maghrib, begitu. Atau kalau maghrib ya tepat, antara maghrib sampai isya. Kalaupun setelah isya, biasanya setelah isya azan, maka saya diminta ceramah, yang mendengarkan adalah orang-orang yang hadir di masjid itu karena sholat isya berjamaah. Itu biasanya safari dakwah. Kalau tidak begitu, ya di majelis-majelis. Kalau ini unik ini. Saya melihat ini unik. Ini di musolanya besar, menyerupai masjid. Kemudian yang hadir, mohon maaf, ini ibu-ibu dari kampung, bapak-bapak dari kampung, yang tujuannya datang ke sini bukan untuk sholat maghrib atau sholat isya, tapi menyerupai tasyakuran 17 Agustus. Betul enggak? Itu satu. Atau juga dikatakan ini sedang tasyakuran memperingati Maulid Nabi. Setuju enggak, Pak? Situasinya ini begitu. Dan yang unik baru kali ini namanya acara safari dakwah
Bahkan dikatakan tadi mudah-mudahan acara safari dakwah di musola Baitur Rahmah ini akan menghadirkan lutfi yang lainnya. Berarti ini acara ini. Majlis ini. Ya, unik ya. Kalau di mana-mana saya sering dikatakan, misalnya alhamdulillah pada saat ini Kiai Lutfi Basori sedang mengadakan safari dakwah dan singgah di masjid ini, kan beda bahasanya. Karena itu bapak-bapak the best bagi saya ya. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan tidak sekali ini aja ngundang saya ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara 17 Agustus, di sana ada seorang wanita yang sangat luar biasa, yaitu ibu yang jahit bendera itu siapa? Ibu Fatmawati. Saya tidak kenal beliau bagaimana, saya tidak kenal, ya memang usianya terpaut jauh ya. Tapi prestasi beliau untuk kemerdekaan Indonesia dengan menjahit sesuai yang saya dengarkan dari sejarah, cerita-cerita dari guru-guru kita waktu itu dulu belajar di SMP gitu ya. Katanya beliaulah yang menjahit bendera merah putih. Artinya itu seorang wanita yang berprestasi, betul, di dalam dunia kemerdekaan Indonesia. Kita wajib mengapresiasi kehebatan beliau, peduli terhadap bangsa ini, dan bangsa ini merdeka. Ternyata di situ ada seorang wanita yang ikut memperjuangkan kemerdekaan, dan ini bendera itu sangat luar biasa karena menjadi simbol negara Indonesia. Seorang wanita. Kalau dari kalangan laki-laki pejuang-pejuang ya kita sudah tahu lah ya, banyak sekali. Tapi saya bicara seorang wanita. Kan mulai tadi itu saya disambut dengan ibu-ibu, kemudian bicara tentang Umi Kulthum yang melantunkan lagunya itu loh ya, bukan kalimat-kalimatnya. Kalau kalimat-kalimatnya saya baca di sejarah itu ya ada kalimat itu, Tola'al Badru Alaina itu, tapi lagunya gimana itu kan nggak tahu kita ini. Ternyata yang memperdengarkan dan mengenalkan kepada telinga kita Tola'al Badru Alaina adalah seorang wanita bernama Umi Kulthum. Kemerdekaan Indonesia juga ada Ibu Fatmawati, luar biasa. Ya. Bicara tentang Maulid Nabi, ya pasti ada seorang wanita yang sangat luar biasa. Pertama adalah Ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melahirkan beliau. Ya. Nah, kalau tanpa ibunda ini gimana lahirnya, kan begitu ya. Maka kita apresiasi, kita mengucapkan terima kasih luar biasa, kita doakan semoga beliau ini menurut pendapat termasuk yang saya yakini bahwasanya ibunda Nabi dan juga ayanda Nabi Sayyid Abdullah itu min ahlul jannah. Ada dua pendapat ini. Ada dua pendapat. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan dengan berbagai macam dalil-dalil argumentasi bahwa kedua orang tua Nabi itu min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Ini keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada kelompok lain dengan dalil-dalil juga mereka berasumsi bahwa kedua orang tua Nabi tidak masuk surga. Tapi saya berkeyakinan, karena juga guru saya tadi disebut-sebut Abu Ya'asyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau sering menerangkan bahwa kedua orang tua Nabi, ayahanda dan ibunda Nabi itu min ahlil jannah,
termasuk penduduk surga. Di sana ada seorang ibu, namanya siapa? Ibu siapa? Siti Aminah. Ya, Siti Aminah. Ini dalam kehidupan Nabi pasti akan tersebutkan, terutama dalam kegiatan Maulid Nabi. Banyak tentang kehidupan wanita-wanita zaman itu ya. Tatkala Nabi diutus menjadi seorang rasul, maka beliau didampingi seorang wanita, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Beliaulah wanita yang sangat luar biasa yang mendukung Nabi sampai menjadi seorang yang tegar dan bisa menyampaikan risalah minallah dari Allah. Tiada lain adalah dukungan istri tercinta beliau, siapa? Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi dalam kesulitan, orang-orang kafir Quraisy Mekah marah kepada Nabi yang menyebarkan agama baru, kata mereka. Sampailah Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang lemah yang beriman. Bukan orang kuat-kuat ini. Yang kuat-kuat masih kafir. Yang kuat-kuat itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, ya, Abu Janda, bukan, tapi ikut. Nah, ikut. Itu adalah orang-orang kuat dari mana? Kafir Quraisy. Akhirnya, ya ikhwan, mereka mengadakan boikot. Mungkin bahasa mereka sesama orang-orang kafir Quraisy. Hei, mari kita boikot Muhammad dan pengikutnya. Begitu. Sampailah Nabi Muhammad dan umat Islam yang masih sedikit itu bukan sekedar disiksa, bukan sekedar ditindas, diboikot di suatu tempat, tidak boleh berhubungan dengan orang luar tempat itu, Pak. Loh, ya bisa mati, Pak, ini, Pak, boikot. Bahan makan sembako tidak boleh, Pak. Beli tidak boleh, Pak. Keluar tidak boleh, boikot. Satu-satunya orang yang berani menerobos boikotan itu, Pak, adalah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Datanglah Siti Khadijah, berani. Itu ibu-ibu luar biasa. Kalau sekarang namanya mak-mak militan kan gitu ya. Betul ya? Luar biasa, berani, Pak. Datanglah Siti Khadijah membawa istilah kita sembako. Dan dilawan itu, Pak, ditantang itu, diterobos orang-orang kafir Quraisy yang tokoh-tokohnya ini. Dan mereka tidak berani kepada Siti Khadijah. Dibawakanlah makanan, sembako lah, menurut saya begitu. Kasihan kan, diboikot. Sampai Allah SWT mengirimkan Al-Jarad, pasukan apa Al-Jarad? Pasukan belalang. Belalang dikirimkan oleh Allah masuk ke daerah pemboikotan itu, Pak. Kemudian oleh Nabi, Al-Jarad atau belalang itu dihalalkan. Karena nggak ada makanan lagi, Pak. Akhirnya sampai detik ini hukum makan belalang itu hukumnya halal. Urusan kita suka tidak suka lain. Bukan urusan halal dan haram. Contoh, kambing itu dihalalkan, sapi dihalalkan. Ada di antara kita tidak mau makan kambing, bukan kambingnya yang salah, betul? Ada yang nggak suka makan sapi atau makan ayam karena alergi, bukan ayam atau sapinya yang salah. Tapi kita bicara hukum. Maka karena pemboikotan itulah, maka Allah SWT mengirimkan Jarad, belalang, dan oleh Nabi dijadikan hukum halal dimakan oleh para sahabat yang terboikot. Tapi Siti Khadijah subhanallah berani masuk
kerumunan massa kalau zaman sekarang gitu ya. Itu saya katakan zaman itu aparat-aparatnya, wah gitu ya. Itu ada namanya Abu Sofyan, wah orang-orang kafir Quraisy ini ya. Abu Sofyan, terus apa tadi? Abu Lahab, Abu Jahal, kayak gitu-gitu ya. Bukan, Pak. Abu Janda orang sekarang, Pak. Abu Nuwas bukan. Begitulah zaman tersebut. Ada seorang wanita yang hebat. Sudah. Kemudian ringkas cerita wafat Siti Khadijah. Ini ceritanya saya ringkas ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperistri seorang wanita yang hebat. Siapa itu? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah. Saya katakan hebat. Saya juga nggak yakin orang segulung ada yang seperti Siti Aisyah. Kok kayaknya kurang yakin gitu. Kok curiga? Enggak. Gini loh. Siti Aisyah itu bukan sembarang ibu rumah tangga. Beliau masak. Beliau mencuci. Maksudnya mencuci bajunya Rasulullah. Mencuci. Artinya beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di rumah hidupnya. Nah, merawat Nabi. Apa istilahnya? Ya seperti itulah, seperti umumnya istri-istri terhadap suaminya. Ya, kalau Nabi berdakwah atau keluar, gitu ya. Mungkin kalau kita sedang bekerja, barangkali kita ya, kemudian pulang, disambut, dimasakkan dan lain sebagainya. Ibu rumah tangga, tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Yang satu ini super istimewa. Saya tidak yakin, jangankan ibu-ibu segulung, saya nggak yakin. Bapak-bapak yang ada segulung pun, saya nggak yakin kalau bisa menandingi kehebatan Siti Aisyah. Jangankan bapak-bapak, tadi saya terlanjur, ini bapak-bapak di sini sih manggil saya kiai gitu ya. Padahal saya senang panggil nama saya saja gitu. Terlanjur manggil kiai. Saya tantang kiai-kiai seluruh dunia zaman sekarang. Saya nantang tuh Pak. Bukan untuk saya, bukan. Saya tantang, ada enggak yang bisa mengalahkan Siti Aisyah dalam kehebatan beliau? Zaman sekarang ini Pak, apa kehebatannya? Ibu rumah tangga menghafalkan ribuan hadis Nabi. Bapak berapa hafal? Bapak berapa hafal? Bapak berapa hafal? Ibu berapa hafal hadis Nabi? Satu aja dulu waktu SD, habis itu sekarang lupa. Itu kita. Betul? Itu kita, Pak. Siti Aisyah enggak. Menjadi rujukan ilmu dari hadis-hadis Nabi. Loh, ini kalau saya gambarkan, beliau menghafalkan Al-Quran. Beliau menghafalkan hadis kalau zaman sekarang sambil goreng loh, Pak. Kayak ibu-ibu kan goreng di dapur, masak. Tapi otaknya ini dipergunakan untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang yang mengalahkan beliau, ribuan hadis. Ada Pak Tamir, ada yang mengalahkan beliau. Ustaz, ada Ustaz? Luar biasa. Itulah wanita-wanita hebat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bapak-bapak, kok wanita toh? Kok tidak ada laki-lakinya yang hebat? Gitu ya? Ya ada. Santri, muridnya Nabi yang hebat juga Pak. Beliau bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau bapak-bapak ini mengaji hadis, rata-rata di situ an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan ini kalau kita hadir Jumat, salat Jumat, tapi masjidnya ini masjid Aswaja ya, biasanya ada Bilalnya. Saya nggak tahu kalau di sini atau di
Batam, tapi kalau di Jawa rata-rata itu Bilalnya mengatakan Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qol. Ya enggak? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt, kan gitu kan? Ruwiya an Abi Hurairah. Itu kira-kira nyebut berapa masjid itu ya? Bermasjid-masjid. Yang dengarkan Nabi, yang dengarkan nama Abu Hurairah berapa orang, Pak? Beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Itu kalau zaman sekarang namanya viral, Pak, istilahnya, Pak. Dan viralnya itu bukan di medsos, Pak. Di masjid-masjid, belum lagi ulama-ulama, kiai-kiai yang mengajarkan kitab-kitab yang ada hadisnya selalu mengucapkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu terbanyak. Hebat enggak lagi zaman itu. Hebat. Kak kalah ya. Cuman kalau Siti Aisyah dibandingkan dengan bapak-bapak ya, yang hadir di sini dengan ibu-ibu, saya tantang, ada enggak yang hafal 100 hadis sekarang ini? Ada enggak? Saya beri hadiah 1 juta transfer. Ayo wani deh. Ada? Maju ke sini, Pak. 100 hadis. Sudah enggak usah yang panjang-panjang, hadis pendek aja. Ada, Pak? Enggak ada. Kalau saya hafal 100 hadis, Pak, mau saya sebutkan 100 hadis. Mau? Contoh. 100 hadis dulu saya hafal, Pak. 100 hadis. Bukan itu maksudnya. Saya bercanda biar bapak-bapak ibu-ibu tidak tidur. Sudah setengah 10 ini. Itulah orang-orang zaman dahulu kala, orang-orang wanita dan laki-laki yang hebat-hebat. Ini semua tiada lain mereka kenapa menjadi wanita-wanita hebat? Kenapa jadi lelaki-lelaki hebat? Karena yang diikuti adalah orang yang super ekstra hebat. Beliaulah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngaji sampai subuh? Mau? Betul ya? Oh, sekarang ini. Saya akan mengupas kehebatan Rasulullah. Belum bisa. Satu aja, satu. Kita lihat hebatnya sampai apa. Ada request apa yang mau saya sebutkan? Ada request tentang apa? Tentang kesaktian. Boleh? Ini apa? Banyak orang sakti-sakti ya? Senang ya? Dunia kesaktian. Iya, Pak. Maksudnya kesaktian dalam artian begini. Nabi Muhammad itu kita tidak bicara beliau sakti-sakti, mohon maaf, naudzubillah, seperti dukun gitu, bukan ya. Sakti-sakti maksudnya kehebatan Rasulullah dari segi fisik. Orang bicara sakti itu kalau zaman sekarang ditusuk atau dibacok nggak mempan, itu kan sakti kan? Betul ya? Sakti. Ada lagi yang khoyal-khoyal lupa punya cincin merah delima. Harganya berapa, Pak? 1 M. Itu sakti ya? Betul. Apalagi contoh yang dunia goib ya, Pak. Ada lagi yang misalnya seperti mencari keris kecil. Wah, itu sakti, Pak. Ya. Di Jawa kan banyak gus-gus model gitu kan banyak ya. Saya nggak nyebut loh ya, sama nyebut ya. Baik, saya katakan. Sakti menurut orang Jawa gitu aja karena saya dari Jawa Timur. Adalah sakti dari segi fisik. Betul? Dibacok gak mempan, ditusuk tak apa-apa, ditembak santai-santai saja, gitu ya. Saya tanya, saktinya manusia seperti itu, tolong dikumpulkan 100 orang sakti, Pak. 100 orang sakti. Gus-gus seperti tadi itu. Bahkan kita berkhoyal. Kita mau berkhoyal. Superhero. Nah,
Nah, ini yang suka zaman dulu baca komik-komik superhero. Ada Batman yang nonton film zaman dahulu kala. Ada apa lagi, Pak? Superman, apa lagi? Spiderman. Iya kan? Ada kan? Yang bisa terbang siapa, Pak? Coba? Yang Superman. Kalau cerita wayang bisa terbang siapa ini? Gatot Kaca. Saya tanya, ada enggak bacaan komik atau film televisi, film bioskop? Seralah, apa itu? Ada enggak yang menggambarkan seorang manusia bisa melewati langit ketujuh? Ada Pak? Jadi apa? Superman Pak. Superman itu bisa terbang walaupun bohong loh. Itu pun yang nyoteng kesulitan Pak. Jadi terbangnya cuma di bawah awan kan gitu kan? Padahal khoyal Pak. Terbangnya di bawah. Satu saya pernah melihat foto gambar komik Gatot Kaca itu di atas awan, gambar khoyal loh. Nabi kita sampai mana? Isra Mi'raj. Melewati langit ke? Ada yang menyaingi beliau? Gak ada. Gambaran itu gak ada, apalagi aslinya Pak. Orang katanya ini orang Eropa, atau orang Amerika, atau orang Jepang, orang Cina pergi ke bulan. Oke, enggak apa-apa, pergi ke bulan, kita terima. Entah bener, entah bohong, kita enggak tahu. Oke lah, kita terima. Saya tanya Pak, yang kita lihat mereka itu kalau pergi ke angkasa, pakaiannya gimana Pak? Pakai helm, pakai ya, astronot itu loh, pakai apa ya? Pakai apa? Tabung oksigen. Itu kan? Kenapa kok pakai tabung oksigen? Karena menurut ilmuwan bahwa bumi ini dikitari oleh atmosfer, ya. Kemudian dalam satu tempat di sana ada namanya ruang hampa udara. Kan begitu kan? Kalau kita berada pada ruang hampa udara tanpa membawa oksigen, mati kita Pak. Itu kan ilmuwan-ilmuwan mengatakan begitu. Karena itu para astronom itu pergi ke luar angkasa pasti membawa apa? Oksigen. Pernah enggak bapak-bapak mendapatkan riwayat dari para ulama-ulama kita kalau sedang acara Isra Mi'raj? Saudara-saudara, Nabi kita sampai ke Sidratul Muntaha membawa oksigen, membawa helm. Ada Pak? Gak ada kan? Pernah kita berpikir gitu hebatnya Nabi kita? Gak pernah. Ternyata kalau dikupas ini saja, kita tahu loh hebatnya Nabi kita ya Pak. Luar. Nabi Muhammad tidur di atas kasur, dibangunkan oleh malaikat Jibril. Gimana sih orang tidur Pak? Ya kalau tidur itu masa pakai helm, pakai astronot, pakai kan dais biasa kayak kita. Kalau Nabi Muhammad pakaiannya pakai gamis, ya sebut saja beliau pakai gamis. Kemudian diajak pergi terbang keluar angkasa tanpa apa-apa, biasa-biasa saja. Itu kalau bukan jisimnya Nabi Muhammad hebat, tidak mungkin. Tidak terbakar. Tidak ada riwayat terbakar pun tidak ada. Ya, riwayat terbakar pun tidak ada. Berangkat sehat, pulang sehat. Ini hikmah apa? Maulid Nabi, kehebatan jismiyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad naik apa Pak? Diriwayatkan
buruk. Kecepatan buruk gimana Pak? Sekali melihat kakinya sudah terbang ke sejauh mata memandang. Kan gitu kan? Itu ada riwayatnya, walaupun ini adalah hikayat dari kiai-kiai kita, memang riwayatnya begitu, Pak. Saya tanya, Nabi Muhammad itu tatkala diriwayatkan oleh kiai-kiai kita yang mereka baca hadis-hadis sejarah, ya, itu pakai sabuk pengaman enggak, Pak? Ada sabuk pengamannya ini? Pakai? Enggak, Pak. Enggak jatuh Nabi Muhammad. Loh kalau pilot-pilot itu gimana Pak? Pakai sabuk pengaman? Lengkap Pak. Tali ini, tali itu. Manusia biasa mereka. Nabi kita enggak Pak. Enggak pakai sabuk pengaman. Biasa aja. Luar biasa. Ya masih banyak kalau dikupas tentang kehebatan Nabi kita dari segi fisik, belum dari segi ilmu, belum dari segi mukjizat. Sekarang ini ada penelitian, bukan sekarang ya, orang-orang zaman sekarang ini ada penelitian. Dalam satu hadis diterangkan bahwasanya kalau ada lalat ya. Misalnya ini lalat ya. Dalam hadis ini. Kalau ada lalat kemudian masuk di tempat cangkir, gelas, bejana salah seorang dari kalian, kata Nabi, masuk. Ya. Kalau lalat itu apa ya? Saya katakan miring ke kiri, gitu ya. Berarti sayapnya ini yang sebelah kiri, Pak. Masuk dulu. Maka aghmishu, masukkan ke dalam sekalian, masuk blek begini, Pak. Itu hadis Nabi. Kata Nabi, kenapa? Karena lalat itu biasanya sayap yang ada racunnya itu berat, maka dia akan miring seperti itu. Itu refleksnya lalat. Seperti kalau ada ular di depan kita goda, apa yang terjadi? Ular itu akan mematok kita dengan mengeluarkan bisa, otomatis, ya, otomatis. Lalat pun demikian. Aghmishu, tanamkan. Sesungguhnya di sebelahnya dari yang tenggelam itu, kalau miring ke kiri berarti kanannya, kalau miring ke kanan berarti kirinya. Itu adalah dawa obatnya, netralisir dari racun yang ada di air gara-gara kemasukan apa? Fal yashrab. Kemudian minum, jangan dibuang. Karena sudah netral. Begitu, Pak. Ini diteliti oleh orang-orang ilmuwan barat, Pak. Dan nyata ini. Banyak ini berita-berita seperti gini banyak, Pak. Ya? Artinya apa yang disabdakan oleh Nabi ternyata terjadi pada dekade akhir-akhir ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi dari ayat-ayat Al-Quran sekarang terjadi. Begitu Pak, banyak loh Pak. Ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam gara-gara penelitian-penelitian terhadap ajaran Nabi, dari ajaran Nabi dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi, pada akhirnya mereka ini masuk Islam. Klik Google, cari di sana, Bapak pasti akan menemukan kehebatan-kehebatan, ya. Ilmuwan menemukan, mengadakan penelitian tentang hasil kajian keislaman. Begitu. Oh, kalau saya kupas ya betul-betul sampai subuh, Pak. Masalahnya saya besok berangkat ke mana? Tanjung Pinang, Pak. Ngantuk besok saya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, itu sedikit saya mengupas kolaborasi
antara 17 Agustus dan juga para wanita yang saat tersebut ikut ambil dalam kemerdekaan. Ini belum pejuang-pejuang wanita seperti Cut Nyak Din. Saya sudah pergi ke Aceh, lihat Cut Nyak Din di tempatnya, ternyata beliau itu adalah orangnya pakai jilbab loh Pak. Pakai ini tertutup gitu. Sedangkan yang versi Belanda ditelanjangi itu, yang pakai kerudungnya nggak kelihatan itu versi Belanda. Tapi versi asli sana pakai penutup kepala seperti ibu-ibu. Begitu. Yang saya masuk di museumnya lah, begitu ya, rumah adat yang ada di sana. Di Aceh saya pernah ke sana. Itu juga termasuk pejuang-pejuang wanita dalam kemerdekaan melawan Belanda. Kemudian juga saya sudah kumpas tentang bagaimana Siti Khadijah, bagaimana Siti Aisyah. Ada seorang wanita, saya tambahin, namanya Sayyidah Ruwaifidah. Ruwaifidah Al-Aslamiyah itu adalah seorang perawat pertama kali di dalam Islam. Tobibah, dokter pertama kali dalam Islam. Yang mana tatkala para sahabat ini kalau perang, kemudian mereka terluka, itu yang merawat namanya sahabat Sayyidah Rufaidah. Banyak riwayatnya. Begitu. Ya. Dan alhamdulillah juga tadi kita sebutkan bagaimana para sahabat yang laki-laki, yaitu pengikut para nabi dan Nabi Muhammad SAW, kehebatan beliau dalam dunia walaupun cuma sebatas khalqiyah, jisimnya Nabi Muhammad yang hebat, kita belum masuk dalam khuluqiyah, akhlak beliau, ya, belum juga yang lain-lain. Tapi karena waktu sudah malam, maka izinkanlah saya menyudahi pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Boleh Lutfi yang lain boleh, tapi jangan lupakan Lutfi Basori, insyaallah akan datang ke sini lagi. Setuju kan? Setuju? Mudah-mudahan ini pengajian bersambung seperti zaman dahulu kala. Kalau baca buku cerita selalu bersambung. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kanafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.